Yang teknis ya, terutama administrasi keuangan. Sekarang ini kalau kita tahu tadi disampaikan juga bahwa sekarang ada migrasi dari Proklamu ke SPPP dan juga nanti ke depan penyakit pun akan berubah. Nah ini yang kita jaga dan kita kawal sehingga tidak ada sistem error yang terjadi yang akan membuat dispute dari mulai administrasi invoice yang diterbitkan kepada kami dan juga kepada pemilik barang, sehingga memang ada beberapa usulan dari anggota, bahkan juga beberapa pertanyaan kemarin yang keterlambatan terkait penerbitan invoice yang dilakukan. Hanya kami ingin juga menyampaikan dengan adanya pemilihan kami bahwa di dalam proses migrasi tentunya pasti ada penyempurnaan sistem, sehingga mungkin ada sedikit perbaikan dan error yang terjadi. Karena dalam informasi tadi yang disampaikan Pak Daru menyampaikan bahwa ini tetap akan menjadi one system, satu sistem yang sama di 32 TPKS di seluruh Indonesia, sehingga butuh waktu, butuh penyempurnaan. Nah ini yang ingin juga kita sampaikan ke anggota, sehingga anggota mengetahui bahwa dengan adanya subholding ini tentunya ke depan sebetulnya layanan dan perubahan akan menjadi lebih baik. Mungkin secara kos ada tambah. Sampai saat ini sebetulnya kos belum ada, Pak. Kami dari asosiasi belum juga mendapatkan permohonan untuk usulan kenaikan tarif sehingga saat ini. Jadi sampai saat ini tarif yang exciting masih sama, walaupun sudah ada perubahan menjadi subholding dari D3 menjadi subholding. Jadi sampai saat ini belum ada permohonan untuk kenaikan tarif, terutama di terminal operator. Kalau terkait dengan waktu layanan, tadi kan juga ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan beberapa anggota yang terkait layanan. Tadi juga disampaikan bahwa proses di dalam terminal operator ini kan memang kompleksitas masalahnya banyak, Pak. Tidak sedang resepsi, tapi delivery juga. Nah, ada kegiatan memang di dalam satu pelabuhan ini overload kegiatan, tetapi dengan momen-momen tertentu saja, sehingga tidak menjadi plan setiap hari ada antrian. Karena sebetulnya Pelindo pun tadi sudah menyampaikan bahwa mereka mempunyai KPI secara internal itu 60 menit. Tetapi KPI secara syarat dari perhubungan atau otoritas dari Syah Bandar itu layanan delivery 40 menit, dari receiving 45 menit, sehingga itu menjadi batas dan batasan bahwa Pelindo tetap akan mengawasi dan mengontrol setiap kegiatan antrian truk yang ada di dalam terminal operator. nanti ada selisih waktu gitu ya. Jadi dalam kondisi pada titik waktu yang kegiatan offroad receiving dan delivery-nya sedang padat, misalnya kurang lebih kalau di TPS ada sekitar 3 kapal yang harus dibongkar, itu akan berpengaruh pada layanan di blok, sehingga pasti akan ada. Tetapi kan momen-momen itu juga momen-momen tertentu, tidak selalu ada kapal overload, karena bagaimanapun kan demorit ini lebih penting untuk segera dibongkar. Jadi diprioritaskan untuk pembongkaran kapal kontainer dulu. Harapannya tentunya kita berharap kontrol dan pengawasan dari pemerintah terkait dengan peningkatan pelayanan. Kami terus berkomunikasi, bekerja sama dan menjaga bersama bahwa kepentingan logistik ini diuntungkan seluruh pihak, sehingga semua diuntungkan, semua tidak dirugikan terkait biaya dan terkait waktu. Kita berharap kita terus berkomunikasi, berkolaborasi dengan pihak Pelindo yang saat ini juga menurut kami sudah ada komunikasi yang sebenarnya yang tidak menimbulkan masalah, sehingga eskalasi keputusan kondisi yang tertentu kendala cepat bisa kita selesaikan. Update terkait MLE Sampai saat ini kita masih belum ada informasi lain terkait MLE. Hanya beberapa yang tadi juga disampaikan bahwa sudah ada beberapa rekomendasi dari Stranas PK ya, untuk perbaikan di pelabuhan, untuk peningkatan menjadi green port. Tentunya ini kan kepentingan dan kebutuhan bersama ya. Bagaimana layanan di pelabuhan khususnya di Surabaya ini menjadi layanan yang terbaik, menjadi port yang hijau, yang nyaman, dan juga memberikan kelancaran bagi semua pihak. Sampai sekarang kan belum ya. Sampai saat ini masih belum. Nah, makanya tadi sudah disampaikan, saya juga menyampaikan kan tadi
bahwa ada rekomendasi dari Stranas PK terkait dengan Departemen Keuangan untuk X-ray. Itu salah satu juga untuk peningkatan poin kita menjadi report. Kita berharap dengan ikhtiarnya semua pihak yang gawangnya oleh Pak KSOP, tentunya kita ingin semua bisa target kita di report ini dalam waktu yang cepat. Misalnya hari ini tidak ada. Kita dapat Sosiastu budaya salam kebajikan. Yang kami hormati Direktur Komersial dan Pengembangan yang diwakili oleh Pak Daru, Pelindo Terminal Peti Kemas. Yang kami hormati Pak Wahyu Widodo, Direktur Utama Terminal Peti Kemas. Dan kami hormati juga Direktur Operasional Terminal Peti Kemas, Bapak Dino. Dan yang saya muliakan dan saya hormati Pak Syukur, Direktur Operasional Teluk Lamong. Yang kami hormati juga Dewan Pembina Dewo yang sudah hadir, terima kasih Pak Dewo. Dan juga yang kami menjalin interaksi yang lebih intens dengan teman-teman di Alfi dan kawan-kawan. Pak Ibi, matur nuwun kehadirannya, teman-teman senior leader, tentunya dari pemegang saham kami, pemilik warungnya ini Pak. Dari SPTP itu apa? Ini clickbaitnya dari Pak Usdi. Juga hadir BPD dari Terminal Teluk Lamong. Dan kami harap hari ini kita semua bisa mencairkan segala sesuatu yang mungkin masih menjadi ganjalan. Tentunya kami banyak hal yang perlu kami improve untuk bisa memenuhi ekspektasi dari Bapak Ibu sekalian. Kami juga menyediakan channel hotline yang bisa dihubungi 24 jam per 7 ya, secara online dan real time. Nanti Pak Jarwo akan menyampaikan kalau di TPS langsung bisa di 031 320 22. Kalau di SPTP 0811 00 ya, 9-nya 5. Nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan di sana. Tentunya tidak semua solusi bisa kami berikan seketika, tapi paling enggak kami akan semaksimal mungkin berupaya untuk merespon dalam kesempatan pertama. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan sebagai welcome speech. Acara kita santai aja Pak Usdi ya. Kegiatan arus logistik bisa berjalan dengan lancar. Silakan Pak Rino. Oke, terima kasih Pak Moderator Pak Usdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pertama kami hormati adalah TPS, Pak Wahyu, kemudian juga yang ini sudah mulai berjalan di tahun ini dari awal tahun dan telah diresmikan juga, di mana kami sampaikan pertama untuk penggaraman. Penggaraman ini adalah pelayanan yang mendukung kegiatan dari Badan Karantina, Pak. Untuk mendukung dari Badan Karantina, untuk sebagai kegiatan pelayanan pemeriksaan barang-barang impor khususnya maupun ekspor sebelumnya terkait dengan produk-produk yang memiliki kaitan atau turunan dari kulit hewan. Nah, di mana kegiatan ini nanti akan langsung dilakukan inspeksi oleh bapak-bapak dari Badan Karantina untuk sampai dengan mendapatkan clearance Pak, keluar dari terminal. Nah ini sebenarnya kalau menurut kami ini menjadi salah satu inovasi solusi baru Pak buat Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dulu ya dengan kami ya kami mau karantina, bahwa Bapak harus nunggu ya Pak ya, untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan dari yang ada ini sebetulnya adalah produk pemerintah atas Departemen Perikanan dan Pertanian ya, yang menjadi Barantin. Itu sebetulnya dari rekomendasi Stranas PK. Jadi tidak serta-merta produk layanan ini timbul dari Pelindo ya, karena terus terang kita juga mengetahui bahwa Surabaya ini kita masih dalam posisi jalur merah, jadi belum green port gitu. Jadi
pengawasan dan pengontrolan pelabuhan ini juga dikontrol oleh Stanas PK langsung. Juga yang tadi Bapak Rino juga sampaikan terkait dengan hyposcan, ya, hyposcan. Jadi itu pun sebetulnya rekomendasi dari Stanas PK kepada Departemen Keuangan. Nah, sehingga karena secara kapital pembiayaan pemerintah tidak bisa membuat dan mempersiapkan alat, akhirnya Pelindo lah yang ditunjuk untuk operator sistemnya di bawah MPI, Pak, ya. Jadi supaya jelas, jadi jangan sampai ada kesalahan bahwa juga akan mengurangi random sampling secara manual, sehingga cost to cost juga bisa saling rendah. Jadi dari behavior manual bisa rendah dengan adanya ekstra ini. Oke. Kurang lebih itu bosnya. Baik, sifatnya tambahan. BI yang disebut dengan namanya TRT, Pak, waktu turnaround time, Pak, untuk pelayanan eksternal. Saya ingin mengajak ke Bapak Ibu sekalian untuk mengucapkan puji syukur, Pak. Alhamdulillah di 2024 ini, Pak, throughput terminal peti kemas, Pak, di Perak mungkin lama juga sedang mengalami pertumbuhan yang signifikan, Pak. Nah, efek dari pertumbuhan traffic ini, Pak, yang harus kita syukuri bersama. Memang terdapat volume peti kemas yang keluar ataupun masuk melalui TPS, Pak, khususnya juga mulai meningkat. Nah, kami, Pak, sebagai terminal peti kemas di bawah naungan SPDP yang juga di bawah aturan dari Kementerian Perhubungan, Pak, itu telah diberi target, Pak, standar KPI untuk pelayanan TRT, yaitu di angka 60 menit, Pak. Atau untuk saat ini kami terminal disupport oleh sekitar 20 LPG, Pak, di dalam ini 20 LPG untuk memberikan pelayanan ekspor impor maupun bongkar muat dalam waktu yang bersamaan. Nah, apa yang tadi disampaikan Pak Anas, ya, memang saat ini kami, Pak, di DPS telah mengcapture isu ini, Pak. Mengcapture isu ini adanya waktu tunggu dari truk, ya, yang cukup signifikan. Tetapi alhamdulillah, Pak, seiring dengan program standarisasi operasi yang kami lakukan, Pak, transformasi operasi, kami saat ini telah menggiatkan yaitu fungsi dari kontrol tower kami, Pak, kontrol room. Sekarang mengepal dulu, Pak. Nah, mengepal semuanya. Oke, 1, 2, 3, senyum yang cakep. Oke. Sekarang kita iya satu kali, ya. SPDP Sinergi Tanpa Henti. Oke. Baik, terima kasih.